kucing itu seketika meronta lepas dari pangkuan Siti dan berjalan perlahan-lahan beberapa langkah, kemudian berhenti tepat pada sebuah pohon besar. Siti berpikir tak ada salahnya dia berteman dengan binatang lucu itu. Maka dia pun segera mengikutinya dan duduk pada akar yang besar. Kucing hitam itu tiba-tiba lenyap dari pandangan Siti. Aneh, pikirnya, dan dia pun berusaha mencarinya. Namun tidak berapa lama, namun Siti tak menemukan kucing tadi yang seolah raib di telan bumi. Angin bertiup cukup kencang, pohon-pohon besar pun bergoyang-goyang. Sesekali terdengar derak ranting kering yang seperti terinjak kaki seseorang. Siti mulai menduga-duga apakah yang akan menghampirinya binatang atau manusia. Dan suara langkah itu terasa semakin dekat. Meski dalam gelap mata masih bisa menangkap bayangan hitam dan tinggi seukuran manusia. Dan ketika semakin dekat, Siti dapat melihat dengan jelas kalau bayangan tadi adalah sosok seorang wanita. Ternyata ada orang rupanya. Kamu siapa, anak manis? Wanita tadi bertanya pada Siti yang masih keheranan. Sebab ternyata di dalam hutan ini juga ada orang lain selain dirinya. Wanita itu duduk pada sebuah akar pohon sambil memperhatikan wajah Siti yang kulitnya telah mengelupas. Apa yang sudah terjadi sama kamu, anak manis? Tanya wanita itu. Namaku Siti. Aku terkena musibah dan aku merasa ada orang yang telah membuangku. Jawab Siti hanya di dalam hati. Pasti mereka jijik melihat wajahmu, ucapnya. Iya Nyi, bahkan mereka menghina dan mencaciku. Mereka juga mengusirku. Wanita itu seperti mendengar suara hati Siti. Iya, aku mengerti. Sebab aku juga telah mengalami hal seperti diri kamu. Tapi kamu jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan untukmu membalaskan rasa sakit hatimu, ucapnya. Sampai di situ, wanita parubaya tadi menyentuh lengan Siti, mengajaknya berdiri. Setelah itu, dia mengajak Siti ke sebuah gubuk kecil yang berada di tengah hutan itu. Nah, ini gubukku. Bertahun-tahun aku tinggal sendirian di sini, kata wanita itu mempersilahkan Siti masuk. Setelah itu, dia mengambil air untuk minum dan sepiring nasi. Sepertinya kamu belum makan. Sejak semalam kamu tidak makan dan minum. Nah, makanlah. Hanya ini yang aku punya, ucap wanita itu. Siti mengangguk. Lalu dia mulai meneguk air. Kemudian makan sedikit karena mulutnya masih terasa sakit. Setelah matahari sudah meninggi, barulah dia melihat kalau tempat ini tidak seseram yang ia bayangkan. Udara yang sejuk dan jauh dari kebisingan. Mungkin ini tempat yang sangat cocok bagi dirinya untuk menghindari cemoohan, caci maki, dan hujatan orang. Siti tertegun demi melihat wajah wanita parubaya yang telah menolongnya. Wajahnya begitu cantik dan sungguh memesona. Dia merasa heran kenapa wanita yang memperkenalkan dirinya sebagai Nyai Yunda berada di tempat terpencil seperti ini. Tempat yang mungkin masih terdapat binatang buas. Nyi Ayunda dengan penuh kasih sayang dan telaten, dia merawat luka-luka Siti. Hingga dalam waktu 2 minggu, Siti sudah merasa baik. Bahkan, kini dia bisa berbicara dengan lancar, sehingga Nyi Ayunda merasa senang. Ada sesuatu yang akan aku ceritakan. Ini terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian, Nyi Ayunda pun menceritakan sebuah kisah tentang dirinya, sampai dia berada di tempat ini. Nyi Ayunda memang seorang gadis yang berparas cantik dan menawan. Hingga dalam usianya yang masih sangat belia, dia sudah menjadi banyak rebutan kaum Adam
Kebetulan juga keluarga Ayunda termasuk keluarga yang berkecukupan. Maka yang melamar dia pun kebanyakan dari golongan konglomerat. Ada seorang pemuda anak seorang saudagar yang kaya raya dan sangat terkenal di wilayah desa maupun kota. Pemuda itu Barata. Dia bertubuh kurus kerempeng, sungguh bertolak belakang dengan sang ayah yang bertubuh tambun. Tergila-gila melihat kecantikan Ayunda, dia meminta sang ayah untuk meminang Ayunda, yang kala itu sudah menjalin hubungan dengan Ilyas. Ayah dari Barata mengirimkan utusan kepada keluarga Yunda, yang isinya bahwa Barata ingin melamar Ayunda. Ayunda tentu saja menolak, karena bagaimanapun juga dia sudah mencintai Ilyas. Untuk menghindari sifat yang manja dan semena-mena, maka Ayunda segera dinikahkan dengan Ilyas. Tapi Barata bukan berhenti berharap, malah dia bertindak di luar dugaan. Ilyas hampir meregang nyawanya ketika sore itu baru hendak pulang dari ladang. Mereka, Barata dan dua anak buahnya, mengeroyok dan menganiaya Ilyas. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Barata menculik Ayunda. Dia dibawa ke sebuah rumah kosong milik keluarga Barata. Barata berusaha untuk menggagahi Ayunda, namun dengan beraninya Ayunda menendang Barata hingga terjengkang ke belakang dan kepalanya membentur tembok. Barata menyuruh dua orang anak buahnya untuk mengikat Ayunda pada sebatang pohon. Kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar, dan setelah itu mereka mulai menyusun kayu-kayu di dekat Ayunda yang kini mulai panik. Barata sebenarnya hanya berniat untuk menakut-nakuti Ayunda saja. Tapi salah seorang anak buahnya sudah kepalang tanggung. Dia menyiramkan minyak tanah ke tubuh Ayunda. Maka ketika Barata membakar kayu itu, api segera menyambar pakaian Ayunda hingga membakar tubuhnya pula. Barata pun terkejut. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera memadamkan api. Namun terlambat, karena untuk mengambil air dari dalam rumah butuh waktu. Maka ketika api berhasil dipadamkan, kondisi sudah lemah, dan sementara itu Barata dan kedua anak buahnya pun panik. Mereka bingung melihat kondisi Ayunda yang sudah nampak gosong. Mereka pikir sebentar lagi perempuan itu akan mati. Maka mereka pun segera menggali tanah dan mengubur hidup-hidup tubuh Ayunda. Namun kematian belum saatnya tiba. Ayunda merasa ada tangan kokoh yang menariknya dari luar, dan tubuh Ayunda berhasil keluar dari liang lahat. Setelah Nyi Ayunda tersadar kalau dirinya masih hidup, dia pun mencari-cari siapa atau makhluk apa yang memiliki kekuatan sebesar itu. Kau masih hidup, hai perempuan? Satu suara besar menggema menggetarkan gendang telinganya. Nyi Ayunda memandang satu sosok makhluk tinggi besar dan hitam legam. Nyi Ayunda tersurut mundur. Dia tak tahu makhluk apa sebenarnya. Kau jangan takut, hai perempuan. Aku akan menolongmu. Aku akan membebaskanmu dari segala penderitaanmu. Ikutlah bersamaku. Kau akan tahu betapa aku memiliki kesaktian yang jarang ada tandingannya. Perintah makhluk itu. Sejenak, Nyi Ayunda pun ragu. Namun setelah mengingat penderitaannya, maka dia pun bertanya, Ampun Tuan Raksasa, namaku Ayunda. Kalau boleh tahu, siapakah Tuan dan makhluk apakah Tuan ini? Tanya Ayunda dengan perasaan takut. Aku adalah penguasa hutan cadas pangeran. Orang-orang menyebutku Raja Alam Arwah. Siapapun yang masuk wilayah ini, aku jamin tak ada orang yang bisa keluar dalam keadaan hidup. Tapi setelah aku melihat penderitaanmu, aku berubah pikiran. Aku akan mencabut nyawa ketiga orang yang telah menguburmu lewat tanganmu. Ayolah, kita ke tempatku, ucapnya. Bagi Ayunda, tak ada pilihan selain mengikuti keinginan makhluk yang disebut Raja Alam Arwah. Nyi Ayunda melanjutkan ceritanya sampai ia sembuh dari luka bakar. Bahkan kini wajahnya secantik Dewi Kayangan.
sang penguasa alam arwah memberikan sesuatu keajaiban. Secawan darah yang telah ditambahkan ramuan telah membuat wajah Nyi Ayunda dari yang semula buruk menjadi cantik menawan. Dan sang penguasa juga memberikan sebatang besi kuning sebesar jarum. Besi kuning itu juga tidak bisa disebut susuk atau pelet. Tak seorang pria pun yang mampu untuk melawan kekuatan itu. Mereka akan bertekuk lutut dan meminta aku untuk mencintainya. Nyi Ayunda mengakhiri ceritanya. Lalu apa yang telah Nyai lakukan setelah memiliki kekuatan itu? Tanya Siti ingin tahu. Aku mulai membalaskan sakit hatiku. Aku membuatnya jatuh cinta. Kemudian mereka aku habisi, ucap Nyi Ayunda. Apa ada syarat tertentu kepada sang penguasa alam arwah tersebut? Tanya Siti. Tentu ada. Setiap pemberian pasti harus ada timbal baliknya. Semula aku merasa berat karena harus melayani nafsu iblisnya. Tapi apa boleh buat, dia telah memberikan aku kehidupan baru yang jauh lebih baik, ucap Nyi Ayunda. Maksud Nyai? Tanya Siti. Pada saat-saat tertentu, sang penguasa datang menemui aku. Dia meminta jatah agar aku melayaninya semalam suntuk, jawab Nyi Ayunda. Apa? Semalam suntuk? Apakah Nyai tidak takut melihat wajah makhluk itu? Tanya Siti. Tidak, karena dia datang dengan wujud seorang pria tampan yang belum pernah aku lihat di dunia ini, jawabnya. Bagaimana jika aku ingin memiliki ajian itu juga, Nyai? Tanya Siti kembali. Bisa, asal kamu menerima syarat seperti yang telah aku ceritakan tadi. Lagi pula, aku sudah merasa puas karena dendam dan segala yang aku inginkan sudah terpenuhi. Selain wajahku cantik, aku juga mempunyai sebuah rumah mewah dan harta yang berlimpah. Semua itu aku dapatkan dari laki-laki korban susuk pemikat arwah yang sudah menyatu dalam darahku, jawab Nyi Ayunda. Tanpa terasa, malam telah kembali tiba. Nyi Ayunda terlihat seperti tengah mempersiapkan sesuatu. Siti memperhatikan gerak-gerik wanita parubaya yang berwajah cantik itu. Timbul dalam hatinya untuk memiliki wajah secantik paras Nyi Ayunda. Apapun resikonya, aku harus memiliki ilmu pelet itu. Kalaupun harus melayani sang penguasa alam arwah, Siti membatin. Malam semakin sunyi. Sinar rembulan yang tengah purnama mampu menembus rimbunan pohon, sehingga tempat di mana Siti sekarang tinggal terlihat agak tamaram. Suara-suara dari puluhan bahkan ratusan serangga malam saling bersahutan, seperti kidung malam yang akan menemani sang maut dalam mencari mangsa. Bayangan-bayangan pohon yang bergoyang-goyang terlihat seperti tangan-tangan raksasa yang sedang menari mengelilingi bangsanya untuk dijadikan korban. Dan bayangan raksasa itu kini berdiri tegak di hadapan Siti. Siti terkejut dan segera membuang lamunannya. Ia beringsut menggeser duduknya. Dengan penuh ketakutan, dia melihat makhluk itu dengan menutup mata dengan sebelah tangannya. Makhluk tinggi besar itu pun tertawa melihat Siti yang ketakutan. Jangan takut, Cak Ayu. Aku datang karena panggilan dari muridmu Nyi Ayunda. Aku datang untuk menolongmu, Cak Ayu. Jangan takut. Mari kita bersenang-senang, menikmati hidup yang tanpa ada batasnya. Sang penguasa menarik tangan Siti, sehingga dalam satu kali hentakan saja, Siti sudah berada dalam pelukan makhluk itu. Mungkin ini waktunya, hati Siti berseru kegirangan. Dan makhluk tersebut pun kemudian membawa Siti ke sebuah kamar. Siti dibaringkan di sebuah batu altar. Dalam hati Siti bertanya-tanya, apakah dia akan diberikan ilmu, atau sebaliknya akan dijadikan tumbal bagi Nyi Ayunda. Untuk beberapa saat lamanya, perasaan Siti terombang-ambing. Sampai akhirnya Nyi Ayunda datang dengan membawa cangkir yang berisi cairan berwarna merah. Nah, minumlah anak manis, kata Nyi Ayunda sambil memberikan cangkir
Siti menerimanya, namun dalam hatinya masih diliputi keraguan. Ayolah minum. Kamu akan merasakan kehidupan lain yang belum pernah kamu alami. Nyi Ayunda kembali membujuknya. Sehingga Siti pun meminum cairan merah itu yang terasa bau anyir seperti darah. Tak berapa lama kemudian, Siti merasakan kalau cairan tadi mulai terasa bereaksi, seluruh tubuhnya terasa panas. Perutnya seperti dirajam oleh ribuan duri-duri tajam. Kepalanya pun terasa pening dan berputar-putar. Akhirnya, Siti tak sadarkan diri dalam beberapa saat. Dan setelah dia membuka matanya, dia mendapatkan dirinya berada di atas kasur empuk. Matanya memandang dengan rasa tak percaya kalau kini dia berada di sebuah kamar mewah yang hanya dimiliki oleh para pejabat tinggi negara. Namun anehnya, kamar itu terlihat klasik dengan segala interior dari zaman abad masa lampau yang ia tahu hanya lewat cerita atau dongeng sebelum tidur. Dan lebih takjub lagi ketika ia mengelus lengannya yang terasa halus. Dia pun terbangun dari pembaringannya. Dia berjalan menghampiri cermin yang cukup besar. Rupanya benar yang dikatakan Nyi Ayunda, kalau ramuan dalam cairan tadi telah membuat wajahnya berubah menjadi cantik. Bahkan jauh lebih cantik dari wajahnya yang dulu. Siti tersenyum-senyum sendiri. Tanpa sadar, kini di belakangnya ada seseorang yang memperhatikannya. Dari bayangan dalam cermin, Siti melihat seseorang pria berwajah tampan tengah memperhatikannya sambil tersenyum. Siti memang terkejut, tapi dia sudah maklum kalau pria tampan itu adalah jelmaan dari sang penguasa alam arwah. Kamu cantik sekali istriku, ucap pria di hadapannya dengan suara yang lembut. Siapakah kakang ini? Tanya Siti meredam ketegangannya. Panggil saja aku Gentapati, jawabnya. Oh, apakah kakang memanggilku istri? Tanya Siti. Benar, karena malam ini adalah milik kita berdua dan layaknya sepasang pengantin baru. Malam ini kita habiskan mereguk kenikmatan dunia kita. Apakah kamu sudah siap istriku? Tanyanya. Dan tanpa menunggu jawaban dari Siti, sosok Gentapati langsung menghampiri Siti. Kemudian ia mendaratkan ciuman-ciuman bibirnya yang panas sambil melucuti pakaian yang menempel di tubuh Siti, yang kini mulai terbakar gelora birahi yang sejak lama tak pernah ia rasakan lagi. Dan benar saja apa yang dikatakan Nyi Ayunda, kalau makhluk yang kini berwujud sebagai Gentapati akan terus menggempur tubuh Siti yang telah halus mulus itu hingga penghujung malam tiba. Sementara itu, di kediaman Bidan Ida, Ramli merasa bingung atas hilangnya kakak iparnya. Dia bertanya kepada Bidan Ida tentang keberadaan Siti. Kemudian, ibu bidan itu pun mengatakan tidak tahu pasti, karena dia sendiri malam itu tengah berada di rumah seorang pasien. Ramli pun duduk tercenung, namun matanya menangkap sesuatu kilatan cahaya dari sebuah logam. Dan penasaran, Ramli pun memandangi kilauan cahaya matahari dari pantulan sebuah logam yang berbentuk pipih. Setelah ia mengambil benda itu yang ternyata sebuah bandul kalung, kemudian dia mengamati benda tersebut. Sepertinya dia tengah mengingat-ingat. Dia pernah melihat benda itu dipakai seseorang. Iya, aku ingat sekarang. Bandul ini adalah milik Mawar. Apakah mungkin dia yang melakukan penculikan ini? Ramli bertanya dalam hati. Terima kasih ibu. Sepertinya benda ini ada sangkut pautnya dengan kehilangan Siti. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena ibu telah banyak membantu Siti di saat orang lain membencinya. Itu sudah menjadi kewajiban saya karena kebetulan saya mengerti tentang ilmu kedokteran. Tapi sayang, saya telah gagal menjaga Siti, jawab Bidan Ida. Tidak bu, saya akan mencari tahu siapa orang yang telah membawa Siti. Jawaban Ramli tentu saja membuat Bidan Ida cemas, sebab dia tahu perangkai anak muda itu yang dulu selalu membuat onar. Setelah pamit pada ibu bidan, Ramli pun mendatangi rumah Anwar. Sementara itu, Anwar tengah duduk sendirian di teras rumahnya.
Wajahnya nampak tegang ketika melihat kedatangan Ramli. Namun, dia berusaha menutupi ketegangannya dengan menyeruput gelas kopinya. Terlebih lagi, saat Ramli duduk di sampingnya dan memandangi bagian lehernya. Benar juga apa yang diperkirakan Ramli. Di leher Anwar terdapat rantai kalung tanpa bandul yang biasanya selalu ia pakai. "Tumben sih, kamu gak pakai bandul celurit kalung? Bosan ya?" tanya Ramli memancing. Anwar kelihatan gugup, namun ia berusaha untuk bersikap wajar. "Itu bandulnya hilang waktu aku renang di sungai tempo hari." Anwar pun menjawab sekenanya. "Di sungai apa di depan rumah bidan Ida?" Pertanyaan Ramli menyudutkannya. "Apa sih maksud kamu? Aku bilang hilang ya hilang. Ngapain kamu maksa aku?" jawab Anwar. "Ini buktinya. Aku dapat ini di depan rumah ibu bidan. Berarti kamu datang entah sama siapa malam-malam. Terus kamu bawa Siti. Sekarang kamu jawab pertanyaan aku dengan jujur. Kemana kamu bawa Siti?" ucap Ramli. "Aku gak tahu. Lagian aku ngapain bawa dia? Jijik tahu," ucap Anwar. "Nah, saking jijiknya, terus kamu menculik Siti malam itu saat ibu bidan gak ada. Apalagi kamu kan marah saat istri kamu didorong sama Siti, iya kan?" bentak Ramli. "Kenapa sih kamu yang berisik? Terus aku mesti gimana? Harus ngaku kalau aku sudah nyulik dia?" bentak Anwar. "Ya, aku pengen kamu ngaku, biar aku ada alasan buat ngabisin kamu," ucap Ramli. "Sombong amat sih kamu. Dulu orang takut bukan takut sama kamu, tapi segan karena orang tua kamu. Nah sekarang kamu itu cuma gembel, gelandangan tahu," ucap Anwar. "Justru sekarang karena aku gembel, jadi tidak ada orang lain yang ngelarang aku buat ngabisin kamu." Sampai di situ Ramli berkata. Tangannya dengan cepat meraih leher baju Anwar. Kemudian tubuh Anwar digancetnya pada dinding. Anwar mengeluh ketika perutnya dihantam lutut Ramli, sehingga kepala Anwar sedikit menunduk. Dan dengan pukulan yang bertubi-tubi, Ramli tak memberi kesempatan pada Anwar untuk melakukan perlawanan. Tubuh Anwar melorot dan mencium lantai. Dia mengerang kesakitan. Dari hidungnya mengalir darah segar. "Ini baru peringatan buat kamu. Nanti kalau aku dapat bukti kamu terlibat, maka aku tidak segan-segan buat ngabisin kamu. Paham?" ucap Ramli. Setelah berkata begitu, Ramli meninggalkan Anwar. Namun baru saja dia melangkah, seorang pria berteriak karena melihat Anwar yang tertungku penuh darah di wajahnya. "Tolong! Tolong! Tolong! Ramli ngamuk!" Teriakan orang tadi didengar oleh warga yang segera mendatangi tempat itu. Ramli diam sejenak. Dia pun berpikir tak mungkin mampu melawan lebih dari 3 orang. Maka tanpa pikir panjang, ia pun mengambil langkah 1000 untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak mengejar Ramli, sebab mereka tahu sifat pemuda anak almarhum Pak Kades. Ramli memang pemuda yang cukup nekat. Maka dengan sepak terjangnya dulu, desa itu cukup disegani desa-desa lainnya. Ramli sejak peristiwa kebakaran itu yang menewaskan kedua orang tuanya, kakaknya beserta keponakannya yang masih balita. Ramli merasa hanya Siti, kakak iparnya yang selamat itu, adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Namun kini, Siti telah menghilang entah kemana. Untuk menetap dan tinggal di kampungnya sendiri, itu tidak mungkin. Sebab tidak mustahil banyak teman-temannya yang dulu selalu bersamanya. Kini mereka akan mencarinya bukan sebagai teman, tapi sebagai musuh yang mungkin saja mereka membela Anwar. Mereka sudah tak lagi membutuhkan kehadiran kedua orang bekas keluarga Pak Kades yang mereka hormati dulu, Ramli dan Siti. Mereka telah menganggap kedua orang itu adalah sampah. 2 tahun kemudian, seorang gadis remaja terlihat berdiri mematung. Dia tengah memandangi sebuah rumah kecil, rumah ibu bidan Ida. Dia senyum-senyum sendiri, seakan melihat sesuatu yang lucu. Seorang wanita parubaya keluar rumah. Dia adalah ibu bidan
yang ramah segera menghampiri gadis tadi. "Adik, mencari siapa?" tanya ibu bidan pada gadis muda yang memiliki kecantikan wajah teramat sempurna. "Ibu, masa ibu lupa sama aku, Bu? Aku Siti Sundari, orang yang telah banyak merepotkan ibu," balas gadis cantik yang ternyata Siti, yang telah lama menghilang dari desa itu. Siti menantu Pak Kades. Rasanya ibu bermimpi. Bukankah wajah Siti telah rusak karena luka bakar? Tapi kamu..." Bidan Ida tak bisa melanjutkan kata-katanya karena gadis yang ternyata memang Siti itu telah memeluk tubuh bidan yang mulai menampak kurusan. "Aku datang, Ibu. Aku pergi sebelum sempat mengucapkan terima kasih. Belum sempat berbakti untuk membalas kebaikan Ibu," Siti berkata sambil menitikkan air mata. Melihat gadis itu menangis, ibu bidan kini semakin yakin kalau gadis yang sedang memeluknya benar Siti adanya. Ibu bidan laksana seorang ibu yang baru melihat anak gadisnya pulang, tergopoh-gopoh membawa masuk Siti dan menjamunya dengan sambutan penuh kehangatan. Siti baru merasakan hidup kembali setelah sekian lama merasa kalau dirinya sudah mati. Karena tak ada sedikit pun harapan untuk hidup layak, sebagaimana orang pada umumnya. Bidan Ida dengan hati yang haru biru menceritakan betapa dia merasa bersalah telah membuat Siti hilang dari rumahnya. Merasa bersalah karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk merawat dan menjaganya seperti anaknya sendiri. Dia juga menceritakan kalau Ramli yang merasa kehilangan atas kepergian Siti. Bahkan Ramli harus pergi setelah menghajar orang yang telah dianggapnya yang telah menculiknya. Sebenarnya Bidan Ida ingin tahu apa penyebab wajah Siti bisa secantik itu, padahal sebelumnya masih banyak luka yang masih mengeluarkan cairan berbau busuk. Namun ia menyimpan pertanyaannya. Ia takut menyinggung perasaan Siti, sebab secara medis bekas luka bakar itu tak akan bisa hilang kecuali dengan cara operasi plastik yang tentu saja memerlukan biaya besar. Dan anehnya lagi, Siti yang sudah berusia di atas 30-an kini menjadi seperti seorang gadis belasan tahun. Dia bukan hanya cantik, namun seperti mempunyai daya magnetik yang kuat. Wajahnya begitu tenang, tapi sorot matanya begitu tajam dan mampu membuat bulu kuduk merinding. Siti pun menceritakan penculikan yang menimpa dirinya di malam itu. Hanya saja dia tak ingin rahasianya terbongkar, maka dia pun tak menceritakan kemana mereka membuang dirinya. Dan dia juga tak ingin menceritakan perihal kejadian yang mungkin oleh Bidan Ida tak masuk akal. "Nah sekarang, ibu minta agar kamu menetap tinggal di rumah ibu. Anggaplah ibu ini adalah ibu kandungmu. Karena ibu hanya tinggal sendirian. Ibu takut menghadapi hari tua nanti. Kepada siapa ibu akan berbagi? Dan kepada siapa ibu harus bersandar?" kata ibu bidan membujuk. Pandangan mata Siti menerawang pada perjalanannya nanti untuk membalas sakit hatinya. Siti sangat bersyukur ternyata ibu Ida masih mau menerimanya, bukan sebagai bekas tetangga, bukan pula sebagai pasien. Ibu bidan menganggap Siti sebagai anaknya sendiri. Siti menerima ajakan kebaikan ibu Ida yang merasa takjub dengan kecantikannya. "Ibu, aku benar-benar merasa senang kalau ibu mau menerimaku sebagai anak. Aku akan memulai hidup baru sebagai Sundari, bukan sebagai Siti. Karena Siti sudah mati," ucap Siti dengan senyum misterius. "Iya anakku, Siti telah mati bersama penderitaan masa lalunya. Sekarang bangkitlah sebagai Sundari, seorang gadis tercantik dan punya masa depan. Jadilah kamu sebagai pelita hidup bagi perjalanan hidup ibu untuk mengisi hari tua sampai ajal menjemput ibu nanti." Bidan Ida membelai rambut Sundari yang mulai terlihat subur sebatas bahu. Ibu Ida memanjakan Sundari seperti seorang anak kecil. Terkadang dia juga menyuapi Sundari yang merasa risih diperlakukan berlebihan. Sejak kehadiran Sundari di rumah ibu Ida, banyak orang yang mulai lalu lalang, hanya sekedar numpang lewat
demi bisa melihat kecantikan Sundari yang mereka kira keponakan Ibu Ida. Dan Ibu Ida juga sering menjawab sebagai anaknya yang di kampung dan sekarang tinggal bersamanya. Terlebih lagi anak-anak muda yang sengaja datang melihat. Namun setelah bertemu dan memandang gadis itu, mereka tak bisa berbuat banyak. Mereka terpana, terpesona akan kecantikan wajah Sundari yang sengaja dia pamerkan dengan senyuman bibir yang selalu basah. Alhasil, pemuda-pemuda itu hanya tertegun seperti orang linglung. Kini, Sundari sudah merasa nyaman. Dia sengaja tebar pesona untuk memikat hati para lelaki agar tergila-gila padanya. Sundari sering pergi ke warung yang tak jauh dari rumah Ibu Ida. Penampilan yang sederhana, hanya dengan celana jin pendek yang sengaja ia sobek pada bagian depan pahanya, agar dapat memperlihatkan betapa mulusnya bagian auratnya itu. Apalagi, dia juga mengenakan kaos lengan pendek, yang otomatis menonjolkan bagian buah dadanya yang ranum. Dan tak disangka-sangka, hari itu ia bertemu dengan Anwar. Sebab menurut cerita dari Ibu Ida, Anwar adalah salah seorang pelaku penculikan dirinya. Ibu bidan tahu karena Ramli yang menemukan bandul milik Anwar. Maka ia seperti sengaja menunggu Anwar berjalan bareng. Pas langkah Anwar sudah berada sejajar dengannya, Sundari pura-pura terpeleset dan jatuh. "Au!" serunya, membuat Anwar yang berada di sampingnya cepat membantunya untuk berdiri. Kesempatan itu dipergunakan dengan baik untuk berpura-pura sakit. "Aduh, lututku!" Sundari meringis sambil mengusap-usap lututnya. Tentu saja itu juga kesempatan buat Anwar untuk bisa menyentuh tubuh halus gadis yang menjadi buah bibir itu. "Coba saya lihat." Anwar menyentuh lutut Sundari yang sebenarnya tidak kenapa-napa. Kini matanya pun melirik pada paha mulusnya yang terpampang dari celana jin yang bolong. Anwar menelan ludahnya berkali-kali, ingin rasanya dia menyentuhnya. "Jangan cuma dilihat dong mas, dielus gitu, biar aku gak sakit," ucap Sundari. "Oh iya, jawab Anwar. Dengan gugup dan bagai kerbau dicucuk hidung, Anwar pun menurut. Dia mulai menyentuh kulit mulus paha Sundari yang sengaja membiarkannya, sehingga napas Anwar terdengar memburu. Dan ketika mata Anwar bertatapan dengan matanya, Sundari sengaja mengerling sambil tersenyum, dan sesekali dia memainkan lidahnya. Hati Anwar dibuat porak-poranda oleh badai asmara yang sengaja dibuat oleh Sundari, hingga perasaan lelaki yang sudah berkeluarga itu lupa segalanya. Dia lupa kalau saat itu ada yang memperhatikannya. "Beruntung banget ya kamu bisa menyentuh gadis secantik dia." Seseorang ibu sudah berdiri di dekat mereka. Anwar ingin menarik tangannya dari paha gadis di depannya, namun begitu sulit karena gairah kelelakiannya telah berkobar dan ada hasrat yang harus ia tuntaskan. Anwar tiba-tiba secara spontan mencium pipi Sundari. Tentu saja Sundari pura-pura berteriak kaget, dan ibu tadi menjadi kesal melihat kelakuan Anwar. Kamu sudah gila ya? Main cium anak orang? Nanti aku bilang istrimu, bisa dirujak kamu," kata ibu tadi dengan sengit. Sundari pura-pura marah. Dia mendorong tubuh Anwar. Tapi anehnya, Anwar semakin menggila, menciumi pipi dan berusaha melumat bibir gadis cantik itu. Dia seakan sudah lupa diri kalau orang mulai banyak menyaksikan ulahnya yang semakin liar. Sehingga dua pemuda terpaksa menarik tubuhnya yang melekat pada Sundari. Jika diperhatikan, ada senyum yang menyeringai dari bibir ranum gadis itu. Iya, Sundari mulai menggunakan kesaktian ilmu pemikatnya, dan Anwar adalah calon korban pertamanya. Sundari cepat bangkit dari tempat dia terjatuh tadi, dan dia bersungut-sungut seakan kesal dengan sikap Anwar. "Dasar laki-laki tak punya malu, menolong orang jatuh, malah mau menggagahi aku," kata Sundari menggerutu. "Aduh, maaf ya Neng, dia memang brengsek. Kalau boleh tahu, Neng ini siapa dan dari mana?" tanya seorang ibu yang sedari tadi melihat kejadian itu. "Nama aku Sundari, dan aku keponakan Ibu Bidan Ida. Aku tinggal bersamanya menemani Ibu Ida,"
jawab Sundari. Ibu tadi memperhatikan wajah cantik gadis di depannya. Dia seakan tengah mengingat sesuatu. Wajah kamu agak mirip dengan Siti, menantu Pak Kades. Tapi kamu masih muda dan cantik. Sedangkan Siti sudah mempunyai anak dan wajahnya rusak karena terbakar, ucap ibu itu. Iya, aku juga mendengar cerita itu dari Ibu Ida. Kalau boleh tahu, di mana Siti sekarang tinggal, ucap Sundari. Ibu tadi menggeleng. Sayang tak seorang pun yang tahu. Tapi menurut kabar dari Ramli, dia diculik oleh orang sini, jawab ibu tadi sambil memandang Anwar yang masih bingung. Dirinya tak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Mata Anwar tajam menatap Sundari dengan pandangan yang menyimpan gejolak nafsu birahi. Anwar seperti kehilangan akal sehatnya. Sementara itu di tempat lain, Ramli yang kini sudah terusir dan tersisih dari kehidupan yang dulu, hidup dalam kesendiriannya. Dia melewati hari-harinya yang semakin menghitam, tanpa arah dan tujuan. Ramli putra seorang mantan kades yang dulu hidup dalam keadaan serba mudah, sekarang harus memutar otak untuk sekedar mengisi perut. Berkali-kali dia mencoba mencari kerja di bengkel atau tempat pencucian kendaraan, namun tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan dia mencoba untuk ikut bekerja di sebuah proyek bangunan, itu pun sama saja. Ramli tetap ditolak. Siang itu, udara terasa panas bukan kepalang. Keringat membasahi baju yang dipakai Ramli. Dia merasa haus, tenggorokannya kering. Untuk membeli, dia tak ada uang. Dengan malu-malu, dia masuk ke sebuah warung tenda untuk meminta segelas air. Pemilik warung memandangnya dengan rasa curiga karena melihat penampilan Ramli yang kusut masai. Sambil meneguk segelas air putih, matanya melihat seorang juru parkir. Ramli berpikir untuk ikut mengais rezeki bersama orang itu. Maka dia segera menghampiri pemuda yang tadi tengah memarkir sebuah sepeda motor. Maaf bang, boleh nggak kalau saya ikut jadi tukang parkir di sini? Saya butuh kerjaan bang untuk mencari makan, kata Ramli dengan sikap ramah dan sopan. Namun di luar dugaan, jawaban tukang parkir itu membuat hati Ramli kesal. Anak mana kamu? Enak banget kamu mau ikutan parkir. Aku saja di sini gantian sama teman aku. Gak bisa. Sana, kamu cari aja lahan parkir baru. Jawaban pemuda itu terlalu berlebihan. Oke, aku sudah terlanjur ngomong baik-baik sama kamu. Sekarang, aku minta dengan baik, serahin lahan parkir ini ke aku. Kamu sama teman kamu kerja di bawah komando aku. Gimana? Ucap Ramli. Kamu mau ngambil lahan ini? Boleh. Asal kamu mesti tahu kalau teman aku pasti mempertahankannya juga, kata orang itu. Gak masalah. Sekarang kamu panggil teman kamu. Bilang kalau lahan ini aku ambil alih. Paham? Ucap Ramli lagi. Dan tanpa basa-basi, pemuda tadi langsung pergi. Beberapa saat kemudian, dia kembali bersama temannya. Oh, jadi kamu yang sok jagoan mau ngerebut lahan aku. Kamu tahu sekarang kamu berhadapan dengan siapa? Kata pemuda yang baru muncul. Siapa kamu? Itu gak penting buat aku. Sekarang suka-suka aku. Mau tidak mau, kamu harus menyerahkan lahan ini. Kalau kamu mau, kamu bisa tetap kerja di sini jadi anak buah aku. Tapi kalau kamu gak mau, silahkan kamu angkat kaki dari sini. Gila juga nih orang. Mau cari mati kamu ya? Nih, kenalin Cipeng, anak asli sini. Kamu bakalan nyesel sudah berurusan sama aku. Sambil berkata begitu, pemuda yang bernama Cipeng itu melayangkan pukulannya ke arah Ramli. Perkelahian pun berlangsung cukup seru. Apalagi Ramli kini dikeroyok kedua pemuda tadi. Perkelahian antara Ramli yang dikeroyok dua juru parkir sekaligus preman itu berlangsung sengit. Ramli yang sudah cukup makan asam garam dalam soal berkelahi, cukup santai saja mengimbangi keberingasan kedua lawannya. Bahkan sesekali, Ramli memukul dan menendang kedua pemuda yang menurut Ramli bukan tandingannya. Tanpa mereka perhatikan, ternyata perkelahian itu menarik banyak orang.
sehingga menjadi tontonan gratis bagi orang yang kebetulan lewat. Sebab memang Ramli mempunyai jurus andalan dari perguruan karate tempat ia pernah belajar ilmu bela diri. Sesekali, penonton gratis itu bersorak ketika sebuah tendangan kaki Ramli berhasil mendarat di dada lawan. Dan tentu saja, pemuda yang bernama Cipeng itu terhuyung-huyung, kemudian tersungkur jatuh mencium aspal. Cipeng berusaha untuk bangkit, namun Ramli tidak memberikan kesempatan. Sekali lagi, kaki Ramli menendang telak kepalanya. Cipeng merasa pandangannya berkunang-kunang, kemudian ambruk. Ramli mendekati lawan yang ia anggap keroco, yang sedari tadi sudah ragu menghadapi Ramli. Dan benar saja, belum sempat Ramli melayangkan tinjunya, pemuda itu berlutut mohon ampun. Ramli tersenyum penuh kemenangan. Dia mengangkat wajah Cipeng yang terlihat meringis menahan. Nah, sekarang aku sudah ngalahin kamu berdua. Kamu tinggal pilih, mau tetap kerja di sini jadi anak buah aku, atau kamu pergi dari sini. Dan kalau kamu pengen balas dendam, aku pasti meladeni kamu semua, kata Ramli memberikan pilihan. Oke, aku ngaku kalah. Kamu boleh ambil lahan ini, tapi aku berdua juga butuh duit. Jadi aku rela gabung sama kamu, jawab Cipeng terengah-engah. Kemudian Ramli jadi bos parkiran. Mulai saat itu juga Ramli diakui sebagai bos oleh kedua anak buahnya. Yang namanya bos sudah pasti enak. Ramli tak perlu kerja, dia cukup mengatur dan meminta jatah setiap usai jam kerja. Dalam pikirannya, dia ingin melebarkan mencari lahan lain demi pendapatan yang lebih besar. Ramli melirik pada para pedagang kaki lima di sepanjang trotoar. Dia pun bermimpi untuk menguasai sebagai penarik iuran. Iya, suatu gagasan yang baik baginya. Bukankah dia sudah punya cukup modal untuk mempertaruhkan kemungkinan yang terburuk yang mungkin nanti akan ia hadapi? Sementara di tempat lain, Anwar masih terus uring-uringan. Ia benar-benar sudah terkena racun asmara dari pelet yang dilancarkan oleh Sundari. Tak peduli pagi, siang, atau malam hari, Anwar terus saja berkali-kali lewat di depan rumah Ibu Bidan Ida. Matanya selalu mencari-cari keberadaan gadis Sundari yang memang sudah sengaja membuatnya tergila-gila. Ibu Ida tak ingin kecolongan untuk kedua kalinya, maka dia pun mewanti-wanti agar Sundari jangan sering keluar rumah, apalagi bila dia tak ada. Istri Anwar sering curiga melihat ulah suaminya yang berbeda dari biasanya. Selain suaminya sering keluar, juga heran selalu memakai parfum miliknya. Abang ini kelihatan aneh akhir-akhir ini. Setiap saat bolak-balik, mondar-mandir ngawasin rumah Ibu Bidan. Atau jangan-jangan abang sudah jatuh cinta sama gadis yang namanya Sundari itu. Ngaca bang, ngaca. Sundari wajahnya cantik, kulitnya mulus, dan kayaknya tidak ada gadis secantik dia. Sedangkan abang sudah tua, dekil, miskin pula, kata istri Anwar bersungut-sungut. Sudah deh, kamu tahu apa? Mau aku jatuh cinta kek, kasmaran kek, itu urusan aku, balas Anwar tak kalah sengit. Setelah berkata seperti itu, pandangan Anwar kembali menerawang. Dia masih ingat, bahkan masih ia rasakan betapa mulus dan lembutnya kulit paha gadis itu. Sayang, ada orang yang tahu waktu itu, padahal aku masih pengen merasakan kehangatan dan kenikmatan tubuh mulus gadis itu. Oh, Sundari, kapan kita bisa berduaan lagi? Ucap Anwar. Nah, tuh, mulai lagi deh kumatnya. Kamu masih mikirin cewek itu kan? Dasar kamu ya. Pikirkan nih, istri kamu. Pikirkan tuh anak kamu. Kerja yang rajin, jangan khayal melulu, ucap istrinya. Bisa diam gak? Anwar membentak istrinya sembari mengangkat tangannya. Apa? Abang mau pukul aku? Ayo pukul, ucap istrinya. Biar semua orang tahu kalau kamu lagi gak bener. Gak tahu malu, demenin cewek ABG. Pantas juga kagak. Anwar menarik tangannya yang hampir melayang karena tiba-tiba seorang gadis belia lewat di hadapannya, yang tak lain adalah Sundari.